Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman. Kali ini di hari Kamis 6 November 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 400, bait yang pertama dan yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Daniel 9 ayat 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan. Dalam kehidupan kita mengenal yang disebut dengan balas budi atau balas jasa, yaitu ketika seseorang meminta kepada orang lain perbuatan baik berdasarkan jasa atau kebaikan yang pernah dia berikan sebelumnya. Seakan-akan ada sebuah kewajiban orang yang telah menerima kebaikan dari dirinya memberikan kembali kebaikan itu buat dirinya. Lalu apakah doa kepada Allah juga boleh didasarkan pada hal tersebut? Ketika Daniel menuliskan doa yang menjadi bagian bacaan kita hari ini, ia sedang berada di pembuangan Babel. Bangsa Israel telah jatuh, Yerusalem hancur, dan bait Allah tidak lagi berdiri, sudah rata dengan tanah. Dalam keadaan yang seperti itu, yang begitu kelam, Daniel tidak mencari alasan pembenaran ketika ia meminta kepada Tuhan. Tidak pula ia berusaha membela diri atau membela bangsanya. Kepada Tuhan ia tahu bahwa kehancuran itu adalah akibat dosa mereka sendiri. Maka ketika ia berdoa, datang kepada Allah, meminta bukan dengan daftar jasa atau kebaikan yang pernah dilakukannya, melainkan dengan hati yang hancur dan dengan kerendahan hati berbicara kepada Allah. Apa yang dikatakannya bukanlah daftar jasa, melainkan dia berkata dalam doanya, "Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami." Itulah inti dari doa yang sejati. Pengakuan
bahwa kita tidak layak di hadapan Allah. Namun percaya bahwa Allah penuh belas kasihan. Daniel mengerti bahwa tidak ada satupun manusia yang cukup benar dan apalagi berjasa di hadapan Allah. Bahkan perbuatan baik kita pun tidak bisa menjadi alasan bagi Allah untuk mendengarkan doa kita. Hanya karena kasih karunia dan belas kasihannya sajalah yang menjadi dasar kita dapat berharap dan memohon kepadanya. Seringkali orang Kristen datang kepada Tuhan dengan sikap yang berbeda dari apa yang menjadi sikap Daniel. Kita berpikir bahwa karena kita sudah beribadah, sudah memberi persembahan, sudah berbuat baik, bahkan sudah melayani Tuhan setiap hari dari pagi bahkan mungkin hingga malam, maka Tuhan wajib menjawab doa kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa doa bukanlah momen tawar-menawar dengan Allah berdasarkan jasa atau kebaikan yang pernah kita lakukan, melainkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah berdasarkan belas kasihannya saja. Kita berdoa bukan karena kita layak dan pantas meminta, tapi karena Allah penuh kasih setia. Doa yang dinyatakan Daniel yang menjadi bagian firman Tuhan hari ini adalah juga menunjukkan keberanian iman yang sejati. Daniel berkata, "Lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu." Dengan mengatakan hal itu, Daniel percaya bahwa kehormatan nama Allah terlibat dalam pemulihan umatnya. Daniel tahu bahwa Allah tidak akan membiarkan namanya tercemar untuk selama-lamanya. Iman Daniel bukan pada kekuatan bangsanya, tapi pada iman bahwa Allah adalah Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, pada waktu sekarang ini kita pun sering menyaksikan apa yang sudah kita simpulkan sebagai kehancuran. Baik itu di dalam kehidupan keluarga, kehidupan bangsa, gereja, dan bahkan mungkin kehidupan pribadi. Namun melalui doa Daniel, kita diajak untuk tidak berputus asa. Kita boleh datang kepada Tuhan dan berkata, "Ya Allah, bukan karena jasa-jasa kami, tapi karena Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan." Doa yang seperti itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Doa yang lahir dari hati yang rendah hati, jujur dan percaya sepenuhnya kepada kasih setia Tuhan yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ketika kita datang dengan kerendahan hati, kita akan melihat bahwa belas kasihan Allah jauh lebih besar daripada segala kehancuran dan persoalan yang kita hadapi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, bukan karena jasa-jasa kami, maka kami datang dan memohon kepadamu. Tapi hanya karena belas kasihan-Mu lah kami datang memohon. Kiranya Engkau menolong kami dan memulihkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, gereja-Mu, dan juga bangsa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.